dibandingkan. Ya, jadi tadi contohnya misalkan, saya sebelumnya pernah kemarin sudah menyampaikan tentang file SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, di situ itu juga digunakan sebagai standar untuk menyusun atau menghitung besaran angka koefisien atau faktor pengalih atau indeks itu. Ya, jadi intinya faktor pengalih atau koefisien ini ya itu digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya bahan, peralatan, dan tenaga kerja. Ya. Nah, angkanya itu merupakan angka yang distandarisasi. Ya. Kenapa? Karena dengan distandarisasi sehingga ini bisa dibuat semacam acuan rujukan untuk kegiatan di proyek lain yang dimungkinkan itu sama. Karena kalau tidak sama nanti rujukannya atau acuannya kan tidak ada semacam pegangannya, tidak ada semacam dasarnya. Makanya itu dibuat standar. Nah, standar ini ya, itu sudah digunakan atau diaplikasikan untuk beberapa kontraktor pelaksana proyek. Nah, kemudian itu secara nasional itu dibuatlah dalam standar nasional Indonesia. Rasa itu ya untuk penjelasannya. Pertanyaan? Oke, ya saya lanjutkan tadi ya. Nah, jadi contohnya ini angkanya sudah standar, ya. Dan ini angka ini biasakan dari beberapa hasil kajian atau riset untuk kegiatan yang mencakup tenaga kerja, bahan serta peralatan ini. Ya, ini distandarisasi, ya, kemudian dimasukkan dalam standar nasional Indonesia. Sehingga kalau misalkan ada kegiatan misalkan galian tanah biasa dalam 0,1 meter, ya, koefisien untuk pekerjaannya berapa? Oh, ini 0,5630. Ya, sehingga kalau ada proyek lain, ada pekerjaan, kalau di sini kan pekerjaannya dalam hal pekerjaan tanah ya. Misalkan ada pekerjaan lain yang juga melakukan kegiatan galian tanah biasa sedalam ini, dalam 0,1 meter, maka untuk tenaga kerjanya, untuk menghitung harganya, dia menggunakan koefisien ini. Dan sudah ada acuan yang sudah standarnya. Itu standar nasional ya, Pak? Ya, dia ada di SNI, Standar Nasional Indonesia. Sehingga untuk per kegiatan ini, contohnya ini ya, untuk per kegiatan galian tanah biasa ini, di komponen tenaga kerja, contohnya pekerja, sekian angkanya, mandor, sekian angkanya. Karena kalau tidak di standar, nanti untuk menyusun ini gimana? Menyusun satuan harga ini. Kan, iya, itu susah. Ya, ya makanya dibuat standar tadi untuk koefisien ini. Ya. Jelas ya, gitu ya. Iya, terima kasih. Ya. Dan mungkin juga untuk yang lainnya, untuk yang ini, misalnya untuk galian tanah padat dan seterusnya. Ya. Oke, ini rinciannya ya. Rincian angka satuan harganya untuk berbagai kegiatan yang ini masih termasuk dalam sumber daya air ya. Sumber daya air. Terus nah sekarang kalau di bidang bina marga bagaimana misalnya? Ya ini kembali ya, karena ini Kementerian PUPR, jadi bidang kegiatan tadi sumber daya air, bina marga, ya. Tapi ini sama ini pengelompokan urutan kegiatannya, analisis sama, hanya yang membedakan di sini kegiatannya ya. Kalau misalkan asas harga satuan pekerjaan untuk bidang marga ya beda dengan tadi yang di atas yang sumber daya air. Ya. Ini dibagi ada spesifikasi umumnya dan juga ada spesifikasi khususnya. Ya, sangat teknis sekali ini. Ya. Ini sama intinya. Nanti juga pada akhirnya akan disusun seperti ini. Nah
Ini contohnya perhitungan koefisien ini, ya. Jadi pertama misalnya dibilang dia memakai asumsi di sini. Boleh saja awalnya ya. Nah ini asumsi. Ya, jadi kalau lihat langkah-langkah untuk menganalisis harga satuan pekerjaan, pertama asumsi. Asumsi itu adalah menetapkan penggunaan alat manual atau mekanis dan faktor yang mempengaruhi produktivitasnya. Ya mungkin karena ini kerjaan terkait dengan PPR, itu strategisnya banyak sekali ya. Yang mungkin untuk orang yang tidak mengerti bidang ini sangat ya perlu mempelajari dulu ya istilahnya. Jadi kembali ke sini, ya ini ada asumsinya. Lalu kemudian ini urutan pekerjaannya. Ya. Semakin bahannya, alat ya sama ya. Terus ini ada kan alatnya. Ya, kode orangnya ini. Ini koefisiennya ya. Satuan dieksekusi. Ya kembali koefisien ini bisa saja sangat berbeda karena yang namanya kegiatan untuk suatu proyek kan sangat spesifik, sangat unik ya. Kadang untuk kegiatan yang sama tapi proyek yang berbeda bisa saja itu juga berbeda. Contohnya tadi misalnya untuk sumber daya air, terus ini untuk bina marga, ya. Misalnya untuk bentuk kegiatan yang sama, misalnya penggalian, itu bisa saja beda penggalian di sumber daya air dan penggalian di bina marga itu bisa berbeda. Sehingga itu bisa mempengaruhi koefisien. Karena kembali tadi koefisien itu disusun atau dibentuk, ya itu berdasarkan kegiatan yang pernah dilakukan oleh pengelaku proyek sebelumnya, sehingga itu bisa menjadi standar atau acuan. Ya. Oke, untuk harga satuan pekerjaan. Intinya kalau dilihat komponen sama ya. Ini kalau lihat kolom-kolomnya tadi ya, dengan kolom yang tadi ada di kegiatan sumber daya air sama. Ya. Oke, saya tidak lihatkan semua karena pertama ini soalnya sudah saya sampaikan sehingga bisa jelas secara detail. Tapi intinya bentuk yang ini, yang contoh dari Kementerian PUPR ini, tadi sejak saya lihat itu dua bidang ya, jadi bidang sumber daya air dan bidang marga. Intinya dalam penyusunan harga satuan dasar maupun harga satuan pekerjaannya ini, ya secara umum itu sama komponennya, uraiannya, hanya karena tadi ya pekerjaan di proyek itu berbeda. Itu contohnya tadi tergantung bidangnya ya, bidang sumber daya air dan bidang marga, sehingga rincian atau uraiannya itu yang membedakan. Tapi secara umum dia itu sama. Nah, kemudian yang mau saya perlihatkan adalah contohnya yang di file Excel sudah saya berikan. Nah ini. Sebenarnya ini mirip ya, sama dengan tadi ya, yang di modul Kementerian PUPR. Nah, sekarang ini ada harga dasar satuan upah. Ini terkait tenaga kerja ya. Di sini rinci dari mulai pekerja, ya meskipun pekerja dengan tukang kadang kita bedanya ya, tapi ya ternyata ini dibedakan ya. Mungkin di harga dasar satuan ini kalau lihat aturannya atau regulasinya, ya karena kalau untuk kegiatan yang terkait dengan proyek pemerintah itu sudah ada aturan atau regulasinya, ya. Sehingga dia terstandarisasi. Ini pekerja, ini kodenya, LL itu mungkin labornya ya. Satuannya orang hari, ini harga satuannya kalau dia per rupiah ya untuk pekerja dan per hari. Ini sangat rinci nih, pekerja, tukang, penggali, pembatin saja dibedakan ya, uang kayu, besi, dan seterusnya sampai 23 bentuk kerja, satuannya, jamnya,